Halo sahabat Kamar Yunus semuanya, kembali lagi di Kamar Yunus. Nah, setelah setahun aku vakum dari YouTube, kali ini aku kembali dengan topik gejala-gejala HIV dari pengalamanku berteman dengan orang-orang dengan HIV/AIDS. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum tahu, HIV itu apa sih? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh hanya pada manusia. Nah, jika tidak diobati atau dideteksi sejak dini lalu diobati, maka virus HIV ini akan terus melemahkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau sahabat-sahabat sudah pernah searching di internet, itu banyak banget gejala-gejala HIV yang dijelaskan di internet. Salah satunya adalah pilek, batuk, lalu demam yang terus-menerus, gatel-gatel. Tapi kalau berdasarkan pengalaman teman-temanku yang terkena HIV, sebenarnya gejala-gejala tersebut nggak selalu begitu adanya. HIV bisa menular melalui 4 macam cairan tubuh. Yang pertama melalui sperma atau cairan vagina atau cairan anus. Yang kedua melalui air susu ibu pada ibu yang menyusui bayinya secara langsung. Yang ketiga melalui donor darah atau transfusi darah, bisa juga melalui jarum suntik yang dipakai oleh para pengguna narkoba jarum suntik. Pada kasus tertentu juga HIV ini bisa menular melalui alat-alat kesehatan atau medis yang biasa dipakai oleh petugas kesehatan atau dokter di rumah sakit apabila tidak steril dan terkena luka terbuka. Aku punya cerita, jadi beberapa bulan yang lalu temenku itu kan masuk rumah sakit. Dia terkena tifus, didiagnosa dokternya itu tifus. Nah, setelah itu tentu saja kan dia dirawat di rumah sakit ya, karena dia diare, lalu dia juga demam terus-menerus ya, demam tinggi. Nah, setelah semingguan lebih kok nggak membaik-membaik gitu ya. Akhirnya mungkin kan dokter pikir mungkin ada penyakit yang lain yang menyertai dari penyakit tifus tersebut. Nah, setelah dokter melakukan tes HIV, ternyata temanku ini positif HIV. Nah, dari situ akhirnya bisa ketahuan tuh bahwa penyebab dari sulitnya temanku ini untuk merespon pengobatan tifusnya sehingga tifusnya nggak sembuh-sembuh itu karena adanya penyakit lain yang melemahkan daya tahan tubuhnya, yaitu si virus HIV ini. Nah, oleh karena itu setelah dimulai pengobatan HIV-nya, ya temenku ini mulai berangsur-angsur membaik. Walaupun tidak secara langsung dia membaik ya. Jadi dia mengalami demam yang setelah dikasih obat paracetamol itu turun tapi nanti naik lagi. Jadi pokoknya dia sehari bisa konsumsi paracetamol ya melalui infus itu bisa ke dosis yang maksimal banget. Tapi tetap aja demamnya itu naik lagi, itu berlangsung sampai beberapa minggu. Lalu tubuhnya juga lemes banget, buat jalan aja nggak bisa ya, buat duduk aja nggak bisa, apalagi jalan gitu. Dan karena tubuhnya lemes dan juga terus demam, ya membuat dia jadi kayak putus harapan gitu. Tapi aku sih sebagai temennya selalu mensupport bahwa banyak cerita-cerita lain juga bahwa pengobatan HIV ini walaupun kondisinya memang sudah agak parah itu tetap bisa kembali sehat. Karena aku juga punya temen lain yang kondisinya mungkin lebih parah, dia juga ada TBC juga, ada hepatitis juga. Tapi dengan pengobatan yang intensif sekarang dia sudah bisa sehat dan kembali bekerja. Nah, for your info sahabat-sahabat semua, temenku itu setelah mungkin kurang lebih menjalani pengobatan di RS itu mungkin hampir sebulan ya, akhirnya dia diperbolehkan pulang.
Nah, setelah itu dia menjalani rawat jalan mungkin hampir sekitar 2 bulanan. Baru setelah itu dia mulai kondisi kesehatannya itu mulai kembali pulih atau normal. Dia mulai doyan makan, dia juga mulai bisa naik motor lagi, mulai bisa jalan-jalan lagi. Walaupun dia bilang bahwa dia masih khawatir juga ya kalau dia naik motor jauh atau mungkin melakukan aktivitas yang bisa menguras tenaganya gitu. Nah, sampai sekarang dia masih rutin menjalani pengobatan HIV dan kondisinya makin membaik. Selain temenku itu ada juga beberapa temen yang juga mengalami kurang lebih hal yang sama. Jadi dia kena penyakit yang umum terjadi kayak tifus, diare, atau mungkin gejala demam berdarah, lalu dia dirawat di rumah sakit, tapi kok nggak sembuh-sembuh setelah diobati. Ternyata setelah dites HIV itu terkena positif HIV. Jadi ternyata dari beberapa pengalaman dari teman-temanku yang terkena HIV ini, ternyata HIV itu gejalanya itu tidak selalu khas. Namun ternyata dengan adanya pelemahan daya tahan tubuh ini, orang-orang dengan HIV itu dengan mudahnya terkena penyakit-penyakit. Selain itu, penyakit-penyakit tersebut jadi sukar sembuh dibanding orang yang tidak punya HIV. Sehingga ketika dia sudah diobati, pasien-pasien ini kurang merespon pengobatan tersebut. Nah, oleh karena itu bisa, kalau kita tiba-tiba kena sakit lalu kok nggak sembuh-sembuh gitu, dan kita juga punya resiko terkena HIV, tidak ada salahnya kalau kita patut mencurigai kita terkena penyakit HIV. Ya, karena memang penyakit ini tidak bisa diketahui hanya dengan gejala-gejalanya saja, tapi harus melalui tes HIV. Nah, itu sahabat-sahabat Kamar Yunus semua, cerita yang bisa kali ini aku bagikan ke sahabat-sahabat semuanya. Ya, memang bahwa gejala-gejala tersebut bisa cukup variasi ya, atau variatif di berbagai macam orang. Cuma yang terpenting adalah bagaimana kalian itu tetap menjaga kesehatan kalian, terutama kalian yang mungkin masih bergonta-ganti pasangan atau melakukan hubungan seks tanpa kondom. Maka sangat aku anjurkan untuk kalian itu melakukan tes HIV secara rutin, sehingga bisa tahu bagaimana kondisi kesehatan kalian saat ini, sehingga pada saat sakit seperti temanku tadi itu tidak dalam kondisi yang sudah jelek atau buruk ya, sehingga akan lebih sulit untuk diobati dan kembali sehat. Nah, gitu aja ya sahabat-sahabat Kamar Yunus semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam satu frekuensi. Sampai jumpa lagi di Kamar Yunus.